Halo, perkenalkan nama saya Putri Naomi Handayani Tagalo dengan Prodi Pendidikan Sejarah NPM 2021151543. Di sini saya akan membahas tentang konsep makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Nah, makhluk hidup adalah organisme yang mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan, berproduksi, beradaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini tuh makhluk hidup juga punya ciri-ciri yang mana untuk sebagai menunjukkan aktivitasnya dan kehidupannya meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Nah, ciri-ciri makhluk hidupnya itu ada 9, yang mana yang pertama ada bernafas atau respirasi, yaitu pertukaran gas O2 dan CO2. Terus di sini tuh untuk menghasilkan energinya ya. Dan organ pernapasannya itu berbeda-beda seperti paru-paru, terus insang, stomata, dan kulit. Yang kedua ini ada bergerak, di mana perubahan posisi atau tempat menggunakan alat gerak seperti kaki, sirip, atau batang pada tumbuhan. Nah, yang ketiga ini ada tumbuh dan berkembang, di mana pertumbuhan ini bersifatnya fisik atau permanen. Terus ada juga yang sementara, dan sedangkan untuk perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Dan yang keempat ini yang membentukkan makanan atau nutrisi, yang dimana ini tuh menjadi sumber energi dan zat untuk pertumbuhan, terus perbaikan sel dan aktivitas tubuh. Dan yang kelima ini ada perkembang biak atau reproduksi, di mana itu adalah proses menghasilkan keturunan baik secara generatif maupun vegetatif itu pada tumbuhan. Adapun dengan untuk hewan itu dengan cara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Dan yang keenam ini ada adaptasi, yang dimana untuk kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terus bisa juga melalui perubahan bentuk tubuh, fungsi, organ, ataupun perilaku. Yang ketujuh ini ada mengeluarkan zat sisa, di mana ini adalah proses membuang sisa metabolisme melalui ekresi, defeksi, dan transpirasi. Dan yang ke-8 ini ada pekat terhadap rangsangan. Ini tuh untuk merespon rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suara, ataupun suhu. Dan yang ke-9 atau yang terakhir ini itu adalah regulasi tubuh. Di sini tuh sebagai pengatur tubuh fungsi tubuh agar tetap seimbang, yang melibatkan sistem saraf dan hormon. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup juga ya. Nah, ada juga selain ciri-ciri, di sini tuh makhluk hidup mempunyai klasifikasi makhluk hidupnya, yang dimana ini adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri tertentu. Nah, di sini tuh untuk tujuannya itu ada beberapa, yang mana yang pertama ada mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri, yang kedua mengetahui perbedaan dan persamaan antar jenis, yang ketiga mengetahui hubungan kekerabatan, dan yang keempat ini memberi nama pada makhluk hidup baru. Selain tujuan dan itu ada juga manfaat klasifikasi. Nah, manfaat klasifikasi pun ada dua, ini mana mempermudah studi dan komunikasi, dan yang kedua ini ada memahami keanekaragaman dan hubungan evolusioner makhluk hidup. Dan yang selain ada manfaat ada juga sejarah sistem klasifikasi, di mana dulu itu cuma ada 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, sedangkan Carl Woese ini mengembangkan kembali menjadi sistem 3 domain, yang dimana ada Eubacteria, Archaea, dan Eukarya. Ini terdiri atas Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, langkah-langkah untuk mengklasifikasikannya ini, yang pertama ada untuk identifikasi ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu, dan yang kedua ini pengelompokan secara hierarki, adanya spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, atau divisi. Nah, yang keenam ini ada dasar-dasar klasifikasi, di mana ini ada 4, ada persamaan dan perbedaan morfologi. Ini tuh pada bentuk tubuh luar. Dan yang kedua ada anatomi atau struktur dalam. Yang ketiga ada fisiologi dan biokimia. Ini tuh enzim dan DNA. Terus yang keempat ini ada ciri-ciri membantu mengelompokkan organisme secara lebih akurat lagi. Nah, ada pun juga sistem 5 kingdom atau Whitaker, yang dimana ada Monera, yaitu prokariot, contohnya itu bakteri. Yang kedua ada Protista, yaitu eukariot sederhana, contohnya alga dan protozoa. Terus ada fungi, yang ini tuh tidak berklorofil, dinding sel dari kitin, yaitu contohnya itu jamur ya. Terus ada plantae atau eukariot autotrof, yang ini tuh punya kloroplast dan dinding sel, contohnya itu pada tumbuhan. Terus ada animalia eukariot heterotrof, di mana itu nggak punya dinding sel juga, contohnya itu pada hewan. Terus yang terakhir ada virus, yang dimana dia itu nggak masuk dalam kingdom, tapi terdiri dari DNA atau RNA dan
dan bereproduksinya itu di inang. Terus setelah ada yang 5 kingdom itu, dimana selanjutnya itu ada di interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, yang dimana ini adalah segala sesuatu di luar individu yang saling mempengaruhi, terdiri dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan abiotik, seperti itu benda mati seperti udara, air, tanah. Terus ada pun juga komponen dalam lingkungan makhluk hidupnya itu, di mana tinggal di habitat tertentu dan berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik. Di sini itu pola interaksi ekosistem makhluk hidup itu selain bergantung dan membentuk pola seperti rantai makanan, terus jaring-jaring makanan, simbiosis. Nah, simbiosis ini pun dibagi menjadi 3 lagi, ada mutualisme, komunikalisme, ataupun parasitisme. Terus selain ada pola interaksinya ini, ada juga cara memperoleh makanannya. Cara memperoleh makanan pun ada 2 jenis, yaitu autotrof, di mana membuat makanan sendiri, itu tumbuhan hijau. Terus yang kedua ini ada heterotrof, di mana tidak membuat makanan sendiri. Dan ini tuh dibagi menjadi 3 lagi, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora ini pemakan segalanya. Lalu ada adaptasi makhluk hidup. Ini tuh kemampuan bertahan terhadap lingkungan, yang terdiri pun dari 3 jenis juga ya. Ada adaptasi morfologi, yaitu struktur tubuh. Di sini dibagi lagi, ada hewan. Contohnya di hewan tuh ada gigi singa, terus moncong terenggiling, terus paruh elang. Terus yang kedua ini ada tumbuhan, di mana tuh seperti daun kantong semar, terus akar bakau dan kaktus. Dan ada juga yang berdasarkan habitat. Ada, kalau yang berdasarkan habitat ini ada kaktus, terus teratai, ataupun lumut dan paku. Terus adaptasi yang kedua ini ada adaptasi fisiologi atau fungsi organ tubuh. Dimana kalau pada manusia ini jumlah sel darahnya itu lebih banyak. Terus kalau hewan ini kantong tinta seperti di kantong tinta cumi, terus bau busuk musang, terus mimikri kadal. Terus kalau di tumbuhan itu ada aroma bunga penarik serangga, terus zat pelindung dari herbivora. Terus yang ketiga adaptasinya itu ada adaptasi tingkah laku atau perilaku, ini mana seperti tupai, yaitu pura mati, terus ikan salem yang migrasi, dan cicak yang autotomi memutuskan ekornya, terus bunglon mimikri yang merubah warnanya, dan kamuflase, yaitu belalang daun. Nah, setelah adaptasi tersebut, ada pun juga sistem pernapasan pada makhluk hidup. Gimana sih sistem pernapasan pada makhluk hidup? Atau respirasi yang tadi dijelaskan, di mana di sini itu adalah proses biologis pertukaran gas O2 dan CO2 yang melalui organ tertentu yang bervariasi tergantung jenis habitat dan evolusi makhluk hidupnya. Kalau untuk di manusia, di mana itu organ utamanya seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Jadi itu fungsinya itu untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alveolus di paru-paru. Sedangkan pada hewan itu ada beragam sesuai jenisnya ya. Kalau paru-paru itu seperti di mamalia, bunglon, reptil. Terus kalau paru-paru plus pundi udara itu di burung. Terus kalau misalkan di kulit plus paru-paru itu amfibi. Kalau untuk insang itu ikan, terus trakea itu serangga. Terus kalau paru-paru buku itu ada di archemida atau laba-laba kalajengking. Sedangkan untuk di tumbuhannya itu ada stomata, yaitu di daun. Terus ada lentisel, yaitu di batang, dan ada pertukaran gas tergantung pada proses fotosintesis atau respirasi. Nah, selain itu juga ada faktor perbedaannya, di mana kalau ada juga di faktor perbedaannya itu di habitat seperti di air atau darat, terus struktur tubuhnya, terus kebutuhan metabolisme, dan sejarah evolusinya. Setelah kita mengetahui berbagai macam itu, ada juga sistem pencernaannya sih pada makhluk hidup. Kalau pada manusia itu ada sistem pencernaannya yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang mana ini tuh dibantu oleh organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kelenjar lidah. Di sini prosesnya meliputi pemecahan makanan serta mekanik, tumbuhnya, dan kimiawi atau enzim.
Nah, selanjutnya ini ada interaksi dalam ekosistem membentuk pola ya. Itu ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, terus simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, komensialisme atau mutualisme ini itu hubungan antara dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan. Terus kalau untuk komensalisme atau ini tuh adalah interaksi antara dua individu di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang satu pihak ini tidak merasa dirugikan atau tidak mendapatkan keuntungan. Terus yang ketiga ini ada parasitisme, ini mana satu ini mendapatkan keuntungan dan yang satunya tidak mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada tentang ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dibentuk oleh komponen makhluk hidup yaitu biotik dan makhluk tidak hidup itu abiotik. Dan komponen ekosistem itu dibagi menjadi 3, ada secara fungsional, terus struktural, dan secara garis besar. Nah, untuk yang secara fungsional ini dibagi menjadi 2, yaitu ada komponen autotrof yang dimana itu membuat makanan, terus yang kedua ada komponen heterotrof yang itu mempergunakan dan mendekomposisi makanan. Terus yang kedua kalau untuk secara strukturalnya ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu abiotik yang terdiri dari anorganik, organik unsur, tanah dan iklim. Terus ada biotik yang dimana itu tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan manusia. Nah, untuk yang secara garis besar ini ada 2 juga, yang dimana ekosistem daratan yaitu padang rumput, hutan, padang pasir, dan lain-lain. Dan yang satunya lagi ini ada ekosistem lautan yaitu seperti air tawar, air laut, dan lain-lain. Yang seperti tadi dibilang bahwa komponen pembentuk ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu ada biotik dan abiotik. Biotik itu yang hidup dan abiotik itu yang tidak hidup. Nah, biotik itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang dimana komponen biotik ini pun diberikan menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Untuk produsen ini disebut sebagai organisme autotrof, yang artinya organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang termasuk organisme autotrof adalah seperti tumbuhan hijau karena mampu melakukan fotosintesis. Terus untuk konsumen, ini disebut sebagai organisme heterotrof, yang dimana organisme yang tidak mampu menghasilkan sendiri makanan dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya, yang termasuk dalam golongan itu seperti hewan dan manusia. Terus ada dekomposer yang dimana ini tuh mampu mengurangi zat-zat organik dari bangkai yang telah mati. Contohnya itu adalah bakteri, jamur, dan mikroba. Nah, untuk abiotik adalah faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati seperti cahaya, matahari, suhu, oksigen, air, tanah, dan sebagainya. Di sini tuh cahaya matahari sebagai sumber energi dari semua organisme yang ada ya. Lalu di dalam sebuah ekosistem ini terdapat satuan-satuan makhluk hidup yang meliputi ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, gurun, dan biosfer. Yang dimana individu ini satuan terkecil atau disebut satuan makhluk hidup tunggal. Terus untuk populasi itu makhluk hidup yang sejenis dan menempati daerah tertentu. Dan yang ketiga ini ada komunitas, di mana itu adalah sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Yang keempat ada ekosistem, yang dimana hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang kelima ini ada bioma, yang dimana dia itu adalah kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu seperti gurun, padang rumput, savanna, dan stepa. Dan yang keenam atau terakhir ini ada biosfer, yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi ya. Terus dan ini tuh alam ekosistem pasti terdapat interaksi antara hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan yang interaksi lain, di mana interaksi yang terjadi itu bisa berupa saling menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenis interaksi tersebut seperti simbiosis, di mana itu terbagi menjadi 3 yang tadi sudah disebutkan. Ada mutualisme, terus parasitisme, komensalisme. Terus ada kompetisi, di mana itu tuh saling bersaing atau saling bersaing untuk mempertahankan hidup. Contohnya kayak padi dengan gulma. Terus ada netralisme, yaitu
Interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling mempengaruhi, seperti kambing dengan kucing. Terus ada predatorisme, yaitu interaksi antar organisme yang satu. Terus kapan sih bisa dikatakan ya kalau ekosistem itu seimbang? Nah, ekosistem yang seimbang itu bisa dikatakan apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik itu berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Nah, dalam ekosistem ini terjadi peristiwa memakan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan. Ya, yang biasanya itu kak, rantai makanan itu harusnya tuh jumlah masing-masing anggotanya harus sesuai dengan aturan ekosistem ya. Seperti ini ada di sini contohnya, yang dimana ada dari udara dan air, yaitu CO2, yang mana ini adalah dari pertama dari dimakan oleh organisme heterotop, terus dimakan oleh organisme mati, terus respirasi sel, lalu udara, air, dan CO2, terus dilakukan oleh terus matahari untuk fotosintesis oleh tumbuhan, lalu dari tumbuhan ini masuk ke dalam kandungan organik atau karbohidrat. Nah, di organisme mati ini ada yang masuk ke dalam pelapukan oleh jalur dan bakteri. Terus itu juga masuk ke dalam udara dan air CO2, lalu masuk ke dalam CaCO3 di mana menjadi batu kapur dan minyak. Terus di kandungan organik itu menjadikan lagi di respirasi seluler atau perombakan. Nah, itu juga terjadi di dalam udara dan air CO2 itu, yang akan membentuk juga kembali batu kapur dan minyak. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.